Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Lutfi, Matematika Muda. Kali ini kita akan membahas terkait persiapan PAT. Ya, dalam persiapan PAT ini nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ya materi-materi yang sudah dipelajari di semester 2. Ya, jadi kalau kurang paham silakan nanti kalian putar ulang kembali. Yuk, kita mulai yuk. Kita mulai dari soal yang pertama. Ya, soal yang pertama perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bentuk sudut keliling ya, karena dia posisinya ada di pinggir lingkaran nih. Ini posisinya di pinggir lingkaran. Sudut G dan sudut F. Kebetulan yang ditanya adalah sudut F-nya ya. Nah, berarti kita lihat dulu nih, kalau sudut keliling ini dia menghadapnya kemana ya? Oh, ternyata dia menghadapnya ke busur EH. Oh, ternyata yang menghadap busur EH ini juga sudut F. Nah, ada sifatnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama, maka besarnya juga sama. Kalau di sini 53 berarti EFH sudutnya juga 53, gitu ya. Soal yang kedua, keliling lingkaran yang berjari-jari 7, berarti R-nya 7 adalah, nah kalau yang diketahui jari-jari, maka rumus kelilingnya adalah 2πr. Tinggal kita masukkan, keliling sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7. 7-nya kita coret, 2 dikali 22, maka kelilingnya adalah 44. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Baik. Pada gambar di bawah diketahui sudut POP adalah 90 derajat dan sudut OP dan panjang OP, maaf, panjang OP 28 cm. Panjang busur PQ yang ditanya. Nah, kalau diketahui di sini 90 derajat, kemudian OP itu kan jari-jari ya. OP itu jari-jari 28, berarti kita tulis jari-jarinya adalah 28. Panjang busur itu rumusnya, adalah sudut per 360 derajat dikali keliling lingkar. Maka kita dapatkan ya panjang busur sama dengan sudutnya 90 derajat per 360 ya dikali keliling lingkaran itu 2 pi R karena R yang diketahui ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan jadi 1/4. Maka panjang busur sama dengan 1/4 dikali ya, 2 dikali 22/7 dikali 28. Nah, gini ya. Nah, ini kita bisa coret nih, 28 dibagi 7 itu 4. 4 dibagi 4 habis, tinggal 2 dikali 22. Maka panjang busurnya adalah 2 dikali 22, 44. Jadi jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, panjang busur LM 42. Nah, ini di sini kita tulis aja ini di sini 42. Yang ditanya adalah panjang busur KN. Nah, ini nih anggap aja ini X-nya gitu ya. Nah, ini tinggal kita pakai perbandingan sudut banding sudut, panjang busur banding panjang busur. Maka kita bisa tuliskan 45 banding 60 sama dengan 42 banding X gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanain biar ngitungnya lebih mudah ya. Nah, berarti ini kalau kita sederhanain sama-sama kita bagi 15 ini 3 dibagi 15 ini jadi 4. Nah, berarti kita tinggal kali silang deh. Berarti 3 dikali X, jadi 3X sama dengan 42 dikali 4. Nah, cara menghitungnya jangan langsung dikali dulu nih, biar mudah. X sama dengan 42 dikali 4 dibagi 3. Nah, 42 bisa kita sederhanain dengan 3. 42 kalau dibagi 3 itu adalah 14. Maka tinggal kita mencari nilai X-nya dengan mengalikan 14 dikali 4. Ya, sama dengan 56. Nah, jawabannya yang C. Kita ke nomor berikutnya. Nih. Selanjutnya adalah
Ini mencari tembereng ya, daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir sini adalah tembereng. Nah, kita ketahui bahwa panjang jari-jarinya adalah 7 ya. Panjang OB itu kan OB jari-jari. Ini 7. Nah, berarti kita kalau misalnya dia bentuknya ini siku-siku nih sudutnya, berarti 90 derajat. Kalau dia 90 derajat, kita bisa pakai rumus tembereng itu adalah 2/7 dikali R kuadrat. Nah, ya. Jadi temberengnya sama dengan 2/7 dikali jari-jarinya 7 kali 7 kali 7. 7-nya kita coret, 2 dikali 7 jadi temberengnya sama dengan 14. Jawabannya yang B. Gitu ya, mudah. Kemudian yang selanjutnya nomor 6, panjang jari-jari sebuah lingkaran 12 ya. Nah, ini kalau kita bikin sketsanya, ini ada lingkaran, jari-jarinya 12. Tuh. Dan jarak titik di luar lingkaran, ada titik di luar lingkaran. Nah, bentar. Kita tarik, nah ini jaraknya 20. Nah, maka panjang garis singgungnya berapa? Ini kan kita pakai Pitagoras. Ingat ya, sifatnya itu adalah kalau jari-jari berpotongan dengan garis singgung, maka dia akan membentuk sudut 90 derajat. Maka siku-sikunya di sini. Gitu ya. Nah, berarti ini X-nya. Berarti kita tinggal cari pakai triple Pitagoras. 12, 20, sama bisa kita bagi 4. Kalau kita bagi 4, 3, 20 dibagi 4, 5, pasangannya adalah 4. Maka tinggal kita kalikan. Maka X-nya sama dengan 16. Yang C. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, diketahui dua lingkaran berjari-jari masing-masing 12 dan 9. Panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, ini kalau dalam berarti jari-jarinya ditambah. Nah, jari-jarinya ditambah berarti 12 ditambah 9 sama dengan ya 21. Gitu ya. Nah, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut jika jarak antara kedua titik pusatnya 35. Oh, berarti D-nya 35. Nah, berarti kan yang dicari adalah PD. Ya udah, tinggal kita pakai triple Pitagoras aja ya. 21, 35, PD. Sama-sama bisa kita bagi 7. Dibagi 7, 3. Dibagi 7, 5. Pasangannya 4 lagi. Tinggal kita kalikan. Maka PD sama dengan 4 kali 7, 28. Yang A jawabannya. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar lingkaran dengan pusat P dan Q. Panjang AP 12, ini 12. Panjang BQ 3, di sini 3. Nah, yang ditanya panjang AB, ini X-nya. Oh, garis singgung persekutuan luar. Kalau luar, jari-jarinya dikurang. Berarti R besar dikurang R kecil. 12 dikurang 3 sama dengan 9. Gitu ya. Terus jarak kedua titik pusatnya berapa? Ini kan 12 sama kan dengan jari-jari kan? Ini juga 3. Oh, panjang jarak kedua titik pusatnya adalah 12 tambah 3 berarti 15. Nah, kita tinggal nyari X-nya. 9, 15, X. Sama-sama bisa kita bagi 3. Maka kalau dibagi 3, 3, dibagi 3, 5, pasangannya 4. Tinggal kita kalikan. Berarti X-nya sama dengan 12. Yang D. Gitu ya. Lanjut. Bentar. Kita lanjut ke nomor 9. Ya. Kita lanjut ke nomor 9. Tunggu. Oke. Nah, ini diketahui volume sebuah kubus 216 cm kubik. Yang ditanya luas kubus. Ya. Kita ketahui bahwa volume kubus adalah S pangkat 3, sedangkan luas adalah 6 S pangkat 2, gitu ya. Ini 6. Nah, sekarang udah diketahui nih, volumenya adalah 216. 216 sama dengan S pangkat 3, maka S-nya adalah akar pangkat 3 dari 216. Nah, ini kalian harus hafal. Ya, akar pangkat 3 dari pangkat 3 berapa yang hasilnya 216. Berarti jawabannya 6. Karena S-nya 6, maka luasnya sama dengan 6 dikali 6 kuadrat. Berarti luasnya adalah 6 dikali 36. Hasilnya juga sama 216 cm persegi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita ke nomor 10.
Sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga siku-siku, ya. Kita bikin nih segitiga siku-siku. Ini alasnya nih, ya. Ini alasnya, alas prisma. Alas prisma. Nah, segitiga siku yang sisinya adalah 5, 12, dan 13. Tuh. Tinggi prisma, nah, tinggi prismanya 20 udah diketahui. Maka luas permukaan prisma adalah, kita tulis dulu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Ini rumusnya luas permukaan prisma. Gitu ya. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka ini jadi alasnya, ini jadi tingginya. Nah, berarti luas segitiga kan? Kita cari dulu di sini. Luas alas sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Berarti 12 kali 5 bagi 2. Ini dicoret jadi 6. 6 kali 5, 30. Sekarang kelilingnya. Keliling alas. Tinggal kita jumlahin 5 tambah 12 tambah 13. Sama dengan 30 juga. Gitu ya. Baru kita masukin ke rumus luas prisma. Berarti 2 dikali 30 ditambah keliling alasnya 30 dikali luas tinggi prismanya udah ada 20. Nah, berarti jawabannya adalah 60 ditambah 600. Jadi jawabannya adalah 660. Nah, itu jawabannya yang D. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 11 ya. Di nomor 11 diketahui alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal 6 dan 8. Tinggi prismanya 10. Volume prisma tersebut adalah, nah, rumus volume prisma ya. Rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Ya, tingginya tinggi prisma gitu ya. Nah, alasnya berbentuk belah ketupat, maka luas belah ketupat ya atau luas alasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2. Nah, maka kita cari nih ya, atau mau kita langsung masukin ke rumus juga boleh ya. Nah, berarti volume prisma sama dengan, kita masukin ya, diagonal 1 kali diagonal 2 berarti 6 dikali 8 dibagi 2 ya, dikali tinggi prisma. Ya, di situ tinggi prismanya 10. Nah, kayak gini boleh. Ya, berarti tinggal kita cari aja nih. 8 kita bagi 2 sama dengan 4. 6 dikali 4, 24. 24 dikali 10, maka volumenya adalah 240. Yang B. Gitu ya. Nomor 12, limas alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi alasnya 8. Ya, kalau saya gambarin bentuknya gini nih. Nah, ini 18, maksud alasnya 18 tadi ya, maaf. 18. Kemudian diketahui tinggi limasnya nih, kalau saya tarik ke atas, ini tinggi limasnya 12 ya, anggap aja lurus gitu ya. Nah, maka yang ditanya luas permukaannya. Luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah, ini ada segitiga tegak nih, kalau kita tarik ke sini, garis ke sini, ini kan jadi segitiga tuh kan. Nah, segitiga tegak ada 4 karena dia bentuknya segi 4, maka 4 dikali luas segitiga rumusnya, gitu ya. Nah, ini 12 ini adalah tinggi limas, ya, tinggi limas. Nah, 12 tinggi limas. Kita harus cari dulu nih luas segitiga ya. Luas segitiga itu kan alas kali tinggi segitiga bagi 2. Nah, tinggi segitiganya yang mau kita cari nih, tarik garis ke sini. Tuh, ini tinggi segitiganya. Berarti ini kita tarik garis ke sini aja kan jadi segitiga siku-siku tuh. 18 kalau dibagi 2 hasilnya jadi 9 kan gitu. Nah, berarti kalau kita buka segitiganya, di sini 9, di sini 12. Nah, di sini tinggi segitiganya. Nah, kita cari deh pakai triple Pitagoras. Ya, 9, 12, tinggi segitiga. Sama-sama kita bisa bagi dengan 3. Dibagi 3, 3, dibagi 3, 4, pasangannya 5. Tinggal kita kalikan. 5 kali 3 berarti tinggi segitiganya sama dengan 15. Oh, kita masukin ke rumusnya sekarang. Berarti luas sama dengan luas alasnya. Karena bentuknya persegi, maka 18 kali 18. Kan S kali S gitu ya.
ditambah 4 kali luas segitiganya. Luas segitiganya berarti ini ya, ini alas ini 18. Tinggi segitiganya tadi udah dapat 15, berarti 18 kali 15 bagi 2. Nah, ini kita tutup gitu ya. Nah, berarti tinggal kita cari nih. 18 kali 18 itu 324. Nah, ini kita cari dulu nih. 18 kita bagi 2 itu sama dengan 9 gitu ya. Nah, berarti tinggal kita cari 15 dikali 9 sama dengan 135 dikalikan 4 ya. Terus saya tulis dulu deh biar nanti kamu paham. 4 dikali 135. Berarti luasnya sama dengan 324 ditambah, kalau kita kalikan 4, hasilnya menjadi 540. Sehingga luas permukaan limasnya adalah tinggal kita jumlahin dengan 320. 540 ditambah 324, maaf 324. Jadi jawabannya adalah 864. Nah, jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 13. Nah, ini tentang statistik. Perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada yang diminta adalah mean atau rata-rata dari tabel. Caranya kita jumlahin dulu nih frekuensinya. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 7, 19, 19 tambah 5, 24. Nah, ini jumlahnya. Hasil kalinya ini 10, 5 kali 2, ini 24 ya. Kemudian ini 42, ini 56, yang ini 45. Sekarang kita jumlahin dulu ya, bentar. Kita jumlahin. 10 ditambah 24 ditambah 42 ditambah 56 ditambah 45 sama dengan 177. Nih, maka rata-ratanya min-nya adalah 177 dibagi 24. Banyaknya frekuensinya ya. Nah, berarti kalau kita bagi hasilnya menjadi 7,3 gitu ya. Nah, ini berarti yang ini nih. Yang C, 7,3. Nah, ini jawabannya yang C. Gitu ya. Selanjutnya kita ke nomor 14. Nilai kuartil atas. Nah, kuartil atas itu adalah Q3. Ya, ini Q3. Nah, berarti untuk mencari jangkauan kuartil itu kita harus urutkan terlebih dahulu nih. Mulai dari yang terkecil ya, yang terkecil 5. Kita coret aja biar mudah. Oh, 5-nya ada 2. 1, 2. Kemudian 6. 6-nya ada 2 juga. 6. 7 ada 2 juga. Nih, 7. Kemudian 8, 1, 9, 1. Ya. Nah, langkah pertama kita cari tengah-tengahnya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti tengah-tengahnya di sini. Ini adalah Q2. Q3-nya berarti antara ini yang kita ambilnya dari sini ya. Nah, ini Q3-nya. Nah, berarti Q3-nya sama dengan 7 ditambah 8 dibagi 2. Jadi jawabannya 7,5. Yang B. Kita lanjut ke nomor 15, 2 buah dadu dilempar bersamaan, maka peluang muncul dadu berjumlah 8. Ingat, 2 buah dadu, ruang sampelnya adalah 36. Nah, nanti peluangnya nanti per 36 gitu ya. Sekarang kita cari titik sampelnya, dadu berjumlah 8. Dadu berjumlah 8 itu nggak bisa 1 dan 7, 1 tambah 7. Tapi 7 kan nggak ada di dadu, berarti mulai dari 2. 2,6. Kemudian 3,5, 4,4, ya kan? 4 tambah 4, 8. Kemudian 5,3, 6,2. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti ada 5 titik sampelnya. Jadi jawabannya 5 per 36. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke soal esai. Nih, nanti kalian tulis cara mengerjakannya ya. Di sebuah komplek perumahan terdapat sebuah taman berbentuk lingkaran. Jadi ada taman nih, ya ada taman berbentuk lingkaran, ya dengan diameternya 14. Nih diameternya 14. Kemudian di dalam taman terdapat sebuah kolam berbentuk persegi. Nah ini kita
kasih bentuk persegi, ya, saya arsir aja ya kolomnya, bentuknya persegi, dengan panjang sisinya 5, di sini panjangnya 5, di sini juga pasti 5 dong sampingnya ya gitu. Rencana seluruh permukaan taman di luar kolam akan ditanami rumput. Nah, ini yang saya kasih titik ini nih, dia mau ditanami rumput. Nah, dengan biaya per meter perseginya itu 50.000. Berapakah biaya untuk menanam rumput? Nah, berarti kita cari dulu nih luas yang di luar kolam. Berarti kan luas lingkaran dikurang luas persegi. Nah, berarti luas lingkaran itu pi r kuadrat dikurang luas persegi s kuadrat ya. Kita masukin. Karena di sini yang diketahui diameternya 14, maka jari-jarinya adalah 7 gitu ya. Nah, berarti kita masukin nih. Berarti jawabannya adalah luasnya sama dengan 22/7 dikali 7 dikali 7 dikurang S-nya adalah tadi 5 kuadrat. Nah, ini kita bisa coret. Berarti luasnya adalah 154 dikurang 25. Maka luasnya adalah, kalau kita kurangin, dikurang 25. Jadi 129 ya. Nah, untuk biayanya berarti tinggal kita kalikan 129 dikali 50.000. Nah, hasilnya adalah 6.450.000 ya. Jadi biayanya adalah 6.450.000 rupiah. Nah, itu dia. Soal esai berikutnya nih. Ya, kita lanjutkan. Dua buah lingkaran berpusat di titik A dan titik B dengan jarak AB 30 cm. Jarak berarti dia D-nya ya. Nah, D-nya 30. Panjang garis singgung persekutuan dalam PD ya 24. Ya, panjang jari-jari pusat yang A itu 10. Yang B-nya yang ditanya. Oh, berarti R besar ditambah R kecil berarti 10 ditambah R kecil gitu ya. Oh. Nah, berarti tinggal kita menggunakan triple Pitagoras. Berarti 30, 24, 10 ditambah R. Ini 30 dan 24 sama-sama bisa dibagi 6. Dibagi 6 5, dibagi 6 4, pasangannya 3. 3 kita kalikan 6. Berarti 10 ditambah R itu sama dengan 3 kali 6, 18. Nah, R-nya 18 dikurang 10, berarti R-nya sama dengan 8. Gitu ya. Sekarang soal nomor 18, soal berikutnya. Luas alas sebuah limas berbentuk persegi adalah 100 cm persegi ya. Nih, berarti luas alasnya yang sudah diketahui. Luas alas limas itu 100 cm persegi. Tinggi segitiga tegaknya 13 nih kalau saya gambarkan ya. Ini luasnya 100 ya, luasnya 100. Tinggi segitiga tegaknya itu berarti yang ini nih. Nah, ini kan segitiganya bentuk ini. Tuh. Nah, tinggi segitiga tegak itu yang ini. Tinggi segitiga tegak itu 13. Ini panjangnya 13. Gitu ya. Nah, kalau 100 itu kan luas nih. Nah, luas alas itu kan bentuknya persegi, maka S dikali S sama dengan 100. Berarti S-nya adalah akar dari 100, berarti 10. Nah, kalau 10 di sini, berarti di sini 5. Nah, segitiganya di sini 5, di sini 13, maka tinggi limasnya ya bisa kita cari. Tinggi limas di sini ya. Tinggi limas pakai triple Pitagoras 5, 12, 13, 5, 13, 12. Jadi jawabannya tinggi limasnya 12. Gitu ya. Nah, maka sudah kita temukan nih. Jadi jawabnya nanti kalian begini nih ya. Dicari dulu S-nya,
Kemudian ini pakai triple Pitagoras. 5, 13, oh udah dapat. Berarti jawabannya tinggi 5 sama dengan 12. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini terkait dengan rata-rata gabungan, ya. Rata-rata ulangan matematika 7 orang siswa 90, ya. 3 siswa ikut susulan dengan nilai rata-rata 88. Tentukan rata-rata gabungan. Rumusnya adalah rata-rata gabungan sama dengan N1X1 ditambah N2X2 dibagi N1 tambah N2. N1-nya di situ 7 nih, ya. Kita tulis dulu N1-nya 7, X1-nya rata-ratanya 90. Bentar. N2-nya sama dengan 3 siswa yang susulan, ya. Kemudian X2-nya adalah 88. Kita masukin angkanya. Rata-rata gabungan sama dengan N1-nya 7 dikali 90 ditambah N2-nya 3 dikali 88 dibagi 7 ditambah 3. Sekarang kita hitung, ya. 7 dikali 90 itu sama dengan 630 ditambah 3 dikali 88 itu sama dengan 264 dibagi 7 tambah 3 adalah 10. Maka rata-rata gabungannya adalah kita jumlahi dulu 630 ditambah 264 sama dengan 894 dibagi 10, maka rata-ratanya menjadi 89,4. Gitu ya. Selanjutnya yang terakhir, nomor 20. 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang muncul dadu bilangan ganjil. Oh, dadu keduanya bilangan ganjil, ya. Nah, ingat ruang sampelnya kalau 2 dadu adalah 36. Titik sampelnya kita cari nih, dadu keduanya harus bilangan ganjil. Jadi di belakangnya itu harus 1 kan gitu kan? 3 ya bilangan ganjil kan? 5 gitu. Nah, jadi harus ada cari yang 1, 3, 5. Berarti kalau yang 1 depannya terserah mau bilangan apa aja boleh. Berarti mulai dari 1,1 gitu ya. Terus 2,1 gitu kan. 3,1, kemudian 4,1, 5,1, 6,1. Yang ini juga sama nih. 1,3 ya, 2,3, 3,3, 4,3, 5,3 sama 6,3. Yang terakhir ini juga 1,5, 2,5 ya, 3,5, kemudian 4,5, 5,5, terakhir 6,5. Ternyata banyaknya ada 18. Ya, banyak ada 18 titik sampelnya. Nah, maka peluangnya adalah 18 dibagi 36. Jawabannya adalah 1/2. Nah, gitu ya. Baik, itu adalah latihan PAT atau penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan kalian bisa mengulang-ulang lagi kalau misalnya belum paham. Kemudian saya doakan kalian sukses nanti di PAT. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.